Kodam, juga Asbide Kodam, dan juga yang kami hormati Pak Dirreskrim Polda, Pak Dirtikel Polda Aceh, dan juga yang kami hormati Bapak Kadis PM Aceh, dan juga mewakili Direktur BP Pertamina Aceh, dan para hadirin yang telah hadir pada kesempatan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas partisipasi dan kehadirannya, sehingga pada hari ini sebagaimana isu yang terjadi di Aceh, khususnya dari secara nasional, soal pelanggaran BBM yang menjadi isu yang cukup sensitif, karena semua potensi energi digerakkan adanya BBM. Ya. Berawal dari keterangan dari Bapak dari Pertamina, tadi sudah sampaikan adanya penurunan kuota. Saya mengingatkan kepada Bapak dari Pertamina persoalan kualitas minyak. Kualitas minyak saat ini banyak kerusakan mobil. Apakah itu memang kualitas ROM-nya memang berat atau memang kualitas betul, sehingga baik mobilnya solar maupun mobilnya bensin, yang bensin juga sering kerusakan yang menyebabkan alat kerja ini cepat rusak. Ini kalau bisa kualitasnya yang baik. Kemudian juga akibat kenaikan harga minyak, yang sebelumnya pedagang eceran bisa menjual pertalite, ini tidak bisa menjual lagi, sudah dilarang, sehingga peluang potensi masyarakat kecil juga tidak berdaya lagi setelah semakin naik harga bahan nasional lain. Kemudian persoalan masalah BBM kelangkaan ini, saya ingin melaporkan Pak, saya asal Rahman, berasal dari Aceh Jaya, sering bolak-balik pulang memantau terhadap kebakaran tersebut, sehingga kalau laporan masyarakat saya tidak bicara, berarti saya sudah dungu selainnya ya. Kalau dulu dan belum tidak menyampaikan jelas. Saya melihat perkembangan ini yang perlu sampai perlu diatasi persoalannya. Pertama, bahwa kelangkaan BBM ini yang terjadi antrian yang panjang mengular di SPBU yang di depan mata yang saya lihat terjadi. Kalau tadi Bapak disampaikan ada 7, hanya 4 di Aceh Tenggara dan 3 di Aceh Barat, tambah 1 lagi berarti ya. Persoalan antrian ini ada yang mobilisasi, ya, yang mobilisasi antrian yang dikirim mobil-mobil joki untuk menguras minyak di SPBU, ya. Mobil kosong diupahkan. Mereka antrian itu kalau malam di samping SPBU kalau dulu. Begitu sudah jam bongkarnya itu sudah mulai mobil kosong, sehingga mobil kita yang mengantar bahan logistik sembako Pantai Barat Selatan dan pengangkutan pembangunan baik dia sirku atau batu itu tidak akan dapat minyak, kecuali ya antriannya harus jam-jamnya jam 8 sampai jam 12, sehingga ini akan menjadi kemacetan pembangunan dan akan meningkatnya mahalnya barang sembako dan bahan pembangunan di Pantai Barat Selatan. Karena begitu tepat waktu pengisian minyak di SPBU habis, ini akan menjadi persoalan. Bahkan dapat kita informasikan juga bahwa mobil-mobil penumpang, ya, begitu masuk ke daerah ada Pantai Barat Selatan, itu ada beberapa SPBU tidak ada lagi minyak. Itu bayangkan persoalan. Kalau tempatnya tengah malam, itu harus tunggu besok lagi. Apalagi misalnya mobil ambulans perlu kecepatan minyak cukup, mana kembalinya mobil ambulans. Ini persoalan. Maka ini saya minta, ya, yang bermain ini tanda kutip ya oknum, baik dari personil TNI maupun Polri. Silakan Bapak Kaca. Yang jadi pertanyaan saya, apakah intelijen tidak bekerja atau memang bekerja dengan sistem yang terjadi, sehingga mahalnya kebutuhan daripada minyak ini atau kelangkaan? Kemana minyak dibawa? Semua untuk suplai tambang ilegal. Ya, kalau kita bicara masalah tambang ilegal, itu Bapak Dirreskrim sudah berasal, ya kan? Dari sejumlah angka depo di hutan pasti tahu Pak kan? Sudah tahu semua kan? Maka oleh karena itu jumlah satu depo, jumlah dikali dengan jumlah solar di hutan per hari, berapa yang dikuras untuk minyak ada di kantong?
Makanya kalau penambahan kota solar di Aceh itu mubazir, Pak. Ya, saya kritisi mubazir. Dibuangnya hutan, ya, rusak lingkungan, ya, berapa kerusakan lingkungan didapatkan, dan pendapatan didapatkan itu tidak efisien. Kalau bisnis itu tidak plus itu, semua rugi penambang itu. Kos minyak ini kalau di sini belinya 5.150 sampai setengah sampai 7.500 atau 10.000. Dapat hasilnya tidak, apalagi illegal tax juga tinggi. Ya, illegal tax-nya sampai mungkin ke meja-meja mana, ya, silakan Bapak ikut saja. Makanya kami menghadirkan Kapinda, Asblok, Asintel, dan Blesting, dan juga Gerinda supaya ini selesai masalah. Ya, bukan hanya di Aceh Jaya, mobilisasi minyak yang ada di Banda Aceh Jaya besar sejumlah 22 SPBU itu dikuras. Ya, kita lihat. Kalau lihat misalnya di Simpang Dodi, ngapain untuk mobil kosong besar-besar itu diantikan di tempat jalan besar, kemacetan, terus kesulitan melakukan pengisian minyak. Apalagi di sini kan ada mobil besar, bus, harus isi minyak. Mana bersaing-saing dengan truk kosong? Itu juga rangkaian daripada mobilisasi yang diatur, ya, mobilisasi diatur untuk menguras minyak. Bayangkan, joki-joki penguras minyak itu 22 SPBU, ya, dipindah dalam satu mobil tangki. Mobilisasinya selain Aceh Jaya, ada Aceh Barat, ada negara raya, semua hutan itu dimobilisasi dengan mobil-mobil tangki. Kalau mobil tangki resmi Pertamina mungkin warnanya merah atau biru, sedangkan Bapak saya warna apa. Mobilisasi lain yang terjadi di SPBU di Banda Aceh, ya, itu maunya dirapikan tangkinya cukup cepat. Makanya kalau Bapak mungkin dari Densus mencari teroris itu dalam beberapa jam, kenapa ini sudah berbulan-bulan Bapak tidak bekerja untuk mengatasi persoalan antrian panjang ini tidak dapat diatasi? Yang dari problem masyarakat harus bersama-sama antrian panas-panas lagi. Apakah negeri ini miskin minyak, ya, sehingga kita harus antrian? Biasanya negeri-negeri yang miskin itu antrian minyak panjang, Pak. Maka untuk mengatasi ini perlu diatasi di internal. Jangan terkorbankan masyarakat kecil. Kalau laporan tadi ada Aceh besar dengan negara raya yang terjadi masyarakat sipil, itu cepat ditindak. Tetapi di internal masih dijaga. Saya sekali lagi sampaikan, jangan sampai ini menjadi mengulang kembali seperti masa Orde Baru. Dominasi daripada TNI dan Polri dalam berbagai eksploitasi sumber daya alam dan juga pemanfaatan daripada BBM, sehingga masyarakat diam saja. Saya kira ini yang disampaikan dari mahasiswa itu bukan pihak saja. Ini yang saya bilang caranya masalah perut yang dalam. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan, sehingga dengan cepatnya dapat diatasi, sehingga di dalam masa baik menjelang Lebaran dan juga pasca Lebaran sudah ramai. Saya kira gantinya pasok minyak ke pertambangan liar itu akan terhenti saja, tidak akan bergerak, tidak perlu penindakan yang mengorbankan sehingga akan terjadi illegal tax baru. Ya, minyak saja dihentikan kepada pasok terhadap pertambangan liar, saya kira sudah selesai masalah. Karena bekerja kita. Saya kira kalau kita puasa 1 bulan untuk mengatasi persoalan ya akhlak dan juga kesabaran kita, mari kita puasa untuk pasok minyak hutan itu selama menjaga menengah ke depan sehingga meredah ketegangan masyarakat Aceh. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.